Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kehidupan ini, yang karena hidayah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di studio RRI dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan juga ibu-ibu PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen yang ada di studio, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya, Ibu Putu Eka Wulandewi, akan menemani Anda 30 menit ke depan. Di studio juga telah hadir ibu-ibu dari pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga masih terus semangat meski kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Tak ketinggalan tengah hadir pula di antara kita Bapak Ustadz Haji Abu Bakar Karepesina SPDI yang nanti akan bertindak sebagai narasumber kita. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Bu. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz telah hadir. Mudah-mudahan akan selalu sehat sehingga akan bisa terus menyampaikan tausiah-tausiah yang akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, serta ibu-ibu pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen yang ada di studio. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, karena memang itulah fitrah kita sebagai manusia. Namun, apakah kita akan selalu berdiam diri saja atau pasrah dengan keadaan setelah kita melakukan kesalahan dan dosa itu? Tentu tidak. Kita akan selalu berharap menjadi manusia yang husnul khotimah. Namun bagaimanakah caranya? Atau apa yang harus kita lakukan? Kapan kita harus memohon ampun? Kita harus bertobat dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, inilah topik yang akan kita bahas pada sore hari ini. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak Ustadz untuk menyampaikan tausiah singkatnya berkaitan dengan topik Ramadan, waktu yang tepat untuk bertobat. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul adim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu majelis ta'lim serta pendengar RRI yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Hari ini dengan izin Allah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen bergabung dengan RRI Serui
akan mengantarkan risalah berbuka puasa. Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, di mana bulan itu diturunkan oleh Allah untuk manusia, agar manusia bergerak mencari kehidupan, mendekatkan diri kepada Allah, dan kesempatan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan, maka diampuni dosa-dosanya telah lampau. Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, di kesempatan bulan yang mulia ini, banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah mendahului kita dan tidak mendapatkan nikmat menikmati bulan Ramadan tahun ini. Kita yang masih hidup diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan kesempatan yang baik ini untuk mencari keridaan Allah dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat daripada manusia. Majelis Ta'lim yang dirahmati dan dimuliakan pendengar RRI yang berbahagia. Bulan ampunan, bulan di mana manusia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian berkesempatan kembali untuk mencari keridaan Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan, Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah singkatnya. Benar sekali Pak Ustadz, ini kalau kita lihat dari wajah-wajah ibu-ibu ini sepertinya banyak sekali hal-hal yang ingin ditanyakan. Betul ibu-ibu? Ya baik, untuk itu kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu semua untuk bertanya sebanyak-banyaknya kepada Pak Ustadz tentang hal-hal yang mungkin ingin diketahui. Silakan, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Laili Saadah. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, dalam Al-Quran ayat manakah yang menyebutkan keutamaan atau kewajiban umat manusia untuk bertaubat di bulan suci Ramadan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan taubatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tidak pernah lepas dari persoalan itu. Ibu-ibu, mungkin ada yang bawa HP, buka pada HP yang ada Al-Quran 30 juz, surat An-Nur ayat 31. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Demikian ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Jelaskan ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Berkesempatanlah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim.
Silahkan Bu, masih ada pertanyaan yang lain? Masih ada lagi ibu-ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Solehatun. Saya mau bertanya tentang hadis Pak Ustadz. Hadis apakah yang telah menjelaskan tentang keutamaan kita dalam bertaubat? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah, pendengar RRI yang berbahagia. Banyak hadis juga menerangkan tentang taubatnya manusia kepada Allah. Tapi lihat hadis tersebut rawinya siapa. Kalau hadis tersebut rawinya adalah Bukhari dan Muslim, maka itu hadis yang kuat. Sehingga dikatakan di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kamu sekalian kepada Allah dan meminta ampunlah, maka sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari sebanyak 100 kali. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Ta'lim yang dirahmati pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah, manusia seperti biasa seperti kita, tapi masih ada kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah. Satu hari meminta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dijamin oleh Allah untuk masuk surganya Allah, bahkan sudah disiapkan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, manusia biasa? Tentunya punya kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, walaupun banyak kesalahan yang kita lakukan, tapi mari kita perbaiki diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pula dalam hadis yang lain bahwa Ramadan itu adalah kesempatan kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Karena diterangkan as-salatul khamsil jum'ati ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna ijtajabal kabairah. Salat 5 waktu, salat Jumat hingga Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan hingga Ramadan berikutnya dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antaranya apabila pelakunya menghindari diri dari perbuatan dosa yang besar. Itulah yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Bu, masih ada yang lain? Silakan Ibu kalau masih ada. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suparti. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah benar di bulan Ramadan ini pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu taubat dibuka selebar-lebarnya dan kesempatannya umat Muhammad untuk meraih ibadah. Coba Ibu buka pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 183. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibu-ibu majelis taklim serta pendengar RRI yang berbahagia. Di sana terletak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ampunan Allah akan datang kepada orang-orang yang bertakwa. Dengan bertakwa tentunya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Silakan, masih ada yang lain, Bu? Silakan ibu-ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eka. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Ada seorang lelaki yang datang pada Rasul untuk menghukumnya akibat melakukan dosa besar. Benarkah riwayat tersebut Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal tersebut adalah benar adanya. Diterangkan dari Anas radhiyallahu an, dia berkata datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya berdosa, maka hukumlah saya." Lalu dia berkata, dan datanglah waktu salat. Maka dia berkata lagi, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tertimpa dosa, maka hukumlah aku dengan kitab Allah." Beliau bersabda, "Apakah engkau hadir mengerjakan salat bersama kami?" Dia menjawab, "Iya Rasulullah." Beliau bersabda, "Dialah Allah telah mengampuni dosa-dosamu." Ibu-ibu majelis taklim serta pendengar RRI yang berbahagia, dengan melakukan salat berjamaah, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berjamaah boleh saja dilakukan di rumah, terutama kepada ibu-ibu, tapi lebih afdal lagi bila kaum laki-laki melakukan salat berjamaah di masjid. Ya Pak Ustadz, penjelasan dari Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa lelaki yang bertobat dengan melaksanakan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini berarti beliau melakukan sholat tersebut, sholat berjamaah dilakukan pada zaman Nabi. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, sekarang kita tidak hidup di zaman Nabi. Nah, apakah kalau kita melakukan sholat berjamaah di zaman sekarang ini, apakah kemudian dosa-dosa kita juga diampuni sama seperti lelaki tersebut? Demikian Pak Ustadz. Ibu-ibu majelis taklim serta pendengar RRI yang berbahagia, ampunan Allah akan datang kepada siapapun yang melakukan salat berjamaah. Tapi ibu-ibu perlu paham, kaum wanita bisa saja melakukan salat di rumah selama tidak ada yang menghalanginya, terutama suami memberikan izin kepadanya untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Tapi bagi kaum wanita hendaknya melakukan salat di rumah, karena takutnya akan melahirkan fitnah di antara kita. Majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian, bilakah ada seorang bapa mempunyai waktu untuk melakukan salat berjamaah dengan keluarga, maka di sanalah akan terlihat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan yang kita lakukan. Demikian Bu. Mungkin ada yang lain, silakan Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau menyambung mengenai bersolat berjamaah. Yang pernah saya ketahui Pak Ustadz, kita sebagai perempuan lebih baik dianjurkan itu solat di rumah, solat di dalam kamar, dan solat di tempat yang paling tersembunyi. Itu untuk perempuan, sehingga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Terus Pak Ustadz, sekarang ini banyak ibu-ibu yang ikut sholat berjamaah
ke masjid Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ibu-ibu majelis taklim serta pendengar RRI yang berbahagia. Perempuan sebaiknya sholat di rumah. Itu lebih baik. Tapi bilakah wanita mendapatkan izin dari suaminya untuk melakukan salat berjamaah di masjid, diperbolehkan, asalkan tadi tidak terjadi fitnah. Oleh karena itu, bilakah untuk menghindari fitnah, maka sebaiknya seorang ibu ataupun seorang wanita melakukan salat di rumah. Demikian itu, Bu. Masih ada lagi Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darmawati. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, ibadah-ibadah apa saja yang dapat kita lakukan untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ibadah yang utama yang kita lakukan untuk meminta ampun ataupun meminta permohonan kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita adalah salat 5 waktu. Selain dari salat 5 waktu, wudu juga apabila dilakukan seorang hamba dengan sempurna lalu dia melakukan salat, juga itu adalah hal yang merupakan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan wudu, ibu-ibu majelis taklim pendengar RRI yang berbahagia, menjawab azan yang dikomandangkan oleh Bilal adalah satu hal yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Tapi sasaran utama agar dosa kita diampuni oleh Allah, hendaklah kita melakukan salat 5 waktu. Demikian itu, Bu. Yang selanjutnya masih ada. Ini yang terakhir ya Bu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Juniati. Pertanyaan saya, wudu adalah penyempurnaan untuk melakukan sholat. Apakah wudu juga merupakan salah satu faktor untuk menghapus dosa di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu majelis taklim serta pendengar RRI yang berbahagia. Salah satu hal ibadah yang kita lakukan untuk meminta ampun atau permohonan kita kepada Allah mengampuni dosanya adalah wudu. Asalkan kita lakukan wudu itu dengan sempurna. Kadang wudu juga merupakan hal yang kita tidak perhatikan, tetapi ternyata wudu adalah hal ibadah bisa mengampuni dosa kita. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yang artinya barang siapa yang berwudu untuk mengerjakan salat, kemudian menyempurnakan wudu itu, kemudian dia pergi untuk salat yang telah diwajibkan kepadanya, dia salat bersama orang-orang atau bersama dengan jamaah atau di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Demikian ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Dengan memperhatikan salat 5 waktu, dengan memperhatikan wudu, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati dan dimuliakan pendengar RRI yang berbahagia. Agar kita terhindar dari fitnah, ibu-ibu sebaiknya melakukan salat di rumah sehingga tidak terjadi fitnah yang timbul di masyarakat. Silakan Bu, demikian. Sudah selesai Bu? Cukup ya? Iya. Akhirnya sampai di ujung acara sore hari ini. Namun sebelumnya sejenak kita bermunajat kepada Allah dalam lantunan doa. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ustadz untuk memimpin kita dalam doa.
Majelis Talim yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Untuk menambah keberkahan kegiatan kita risalah berbuka puasa, mari kita memohon ampun dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang kita dapatkan di bulan yang mulia ini dapat ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amalan salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi ibu-ibu pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen dan pendengar RRI yang ada di rumah, pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi akan bermanfaat khususnya bagi ibu-ibu yang ada di studio secara pribadi maupun bagi jamaah yang ada di Serui. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Abu Bakar Karepesina SPDI yang telah hadir, juga kepada ibu-ibu pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen telah hadir pada sore hari ini. Saya Ibu Putu Eko Wulandewi selaku pembawa acara sekaligus mewakili pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Yapen mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Sebelumnya kita tutup pengajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.